Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mediana Kusuma Dewi, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peserta dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi identitas, media, dan masyarakat, halayak dalam media, dan popular culture, dan subculture secara singkat. Jadi yang pertama adalah jelaskan tentang konsep identitas, jelaskan tentang identitas yang ada dalam diri Anda, dan bagaimana pengalaman Anda didiskriminasi karena identitas Anda, dan bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas. Jadi, konsep identitas sendiri mengacu pada suatu ciri, tanda, ataupun identitas yang dikaitkan pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Istilah identitas itu sendiri memiliki banyak arti yang berbeda-beda, yang berkaitan dengan tujuan penggunaan istilah identitas. Identitas sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yakni identitas budaya, identitas sosial, dan juga identitas diri ataupun pribadi. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu dan muncul dari persepsi yang sesuai dengan keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial. Identitas pribadi juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya serta cara orang lain memandang dan mempersepsikan karakteristik pribadi. Identitas juga dapat dilihat dari sudut pandang budaya dan diartikan sebagai makna emosional yang menghubungkan seseorang dengan sesuatu, membedakannya dengan orang lain, dan membuatnya dapat dikenali. Lalu selanjutnya adalah identitas yang ada dalam diri saya adalah saya seorang pelajar atau mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya berjenis kelamin perempuan dan umur saya 19 tahun. Saya beragama Islam dan berasal dari negara Indonesia. Saya menjadi mahasiswi di UMY sebagai angkatan 2022. Lalu untuk pertanyaan tentang pengalaman diskriminasi, saya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, peran media ini sendiri cukup penting dalam mengkonstruksi tentang identitas. Media-media ini juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan citra diri individu, terutama dalam hal identitas gender, etnis, dan juga budaya. Konstruksi identitas muncul di saat kita memberitahu tentang diri kita ke media. Misalnya, ketika kita mengunggah suatu foto atau video yang berisi gambar diri kita sendiri atau kegiatan yang kita lakukan atau kegiatan yang kita sukai. Atau ketika kita mengutip sesuatu atau mengomentari sesuatu unggahan, alur berpikir kita yang kita tuang dalam tulisan itu terpampang jelas pada media. Bahkan penggunaan simbol maupun emoji sekalipun dapat terlihat dengan jelas. Media ini sendiri tidak dapat menjadi pihak yang netral dalam mengkonstruksi identitas. Media ini bersifat mempengaruhi, jadi individu akan dipengaruhi tingkah lakunya dalam berpikir dan bertindak. Nomor 2 adalah jelaskan dan berikan contoh cara menganalisis media dengan menggunakan cara pandang transmissional view dan meaning based. Pandangan transmissional view ini menekankan pada proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Jadi dalam konteks ini, media massa masih dianggap sebagai sarana penyampaian pesan kepada masyarakat. Perspektif ini lebih menekankan pada aspek teknis penyampaian pesan, seperti bagaimana cara pesan tersebut disampaikan, siapa yang menyampaikan pesan tersebut, dan bagaimana halayak menerima pesan tersebut. Lalu contoh analisis yang menggunakan perspektif transmisional adalah
dengan mengkaji bagaimana informasi tersebut ditransmisikan melalui media massa. Siapa saja sumber informasinya dan bagaimana pesan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Dimulai dari menentukan siapa pengirim pesannya, yang bisa saja dari individu, organisasi, maupun entitas lain yang bertanggung jawab atas penyebaran pesan tersebut. Lalu selanjutnya mengidentifikasi pesan termasuk dari teks gambar suara maupun elemen lainnya. Lalu setelahnya adalah mengidentifikasi kanalnya atau channelnya. Kita harus mengenali media yang digunakan dan untuk menyampaikan pesan tersebut. Lalu kita juga bisa memahami konteks sosial di mana pesan tersebut disampaikan. Kita harus meninjau dampak dari pesan pada penerima dengan memperhatikan reaksi maupun tanggapan dari mereka. Dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan respons dari media. Yakni bisa seberapa baik audiens dapat menguraikan sebuah pesan dan seberapa baik audiens dapat memberikan tanggapan. Lalu selanjutnya, pandangan meaning based. Pandangan meaning based ini lebih menekankan kepada makna yang terkandung dalam pesan-pesan media dan bagaimana khalayak menerima, menafsirkan, dan merespon terhadap pesan-pesan tersebut. Perspektif ini lebih menyoroti bagaimana pesan media dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat. Lalu contoh analisis yang menggunakan perspektif berbasis makna adalah mengkaji bagaimana program televisi ataupun iklan memengaruhi persepsi dan sikap khalayak terhadap suatu isu maupun produk. Yang pertama adalah kita harus memahami konteks pada sosial budaya di mana pesan disampaikan. Lalu kita juga harus meninjau elemen-elemen pesan dengan mempertimbangkan lapisan makna yang mungkin saja terkandung di dalamnya. Lalu kita juga mempertimbangkan perspektif dan juga niat dari si pembuat pesan. Menganalisis bagaimana pembuat pesan menggunakan bahasa, gambar, maupun elemen lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian penting juga untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep semiotika digunakan dalam sebuah pesan. Pertimbangkan pula siapa audiens yang ingin dituju dan bagaimana pesan mungkin diinterpretasikan oleh mereka. Pertimbangkan apa saja yang harus disorot dalam sebuah media dan apa saja yang harus diabaikan. Lalu amati tanggapan dari audiens terhadap pesan yang disampaikan. Pertimbangkan bagaimana interpretasi pesan dapat memicu tanggapan tertentu. Melalui meaning-based view ini, analisis menjadi berfokus pada apa yang diinterpretasikan oleh audiens yang beragam. Dan yang ketiga adalah jelaskan tentang peta kajian khalayak dan peta teorinya. Peta kajian khalayak itu adalah representasi atau gambaran dari bagaimana khalayak melihat, menginterpretasikan, dan juga merespon konten media. Peta ini juga meliputi berbagai faktor, termasuk sifat-sifat audiens, dampak media terhadap audiens, dan elemen-elemen yang memengaruhi cara audiens untuk memahami dan merespon pesan media. Peta kajian khalayak ini dapat dijadikan landasan untuk merancang sebuah strategi komunikasi yang lebih efektif serta memahami dampak pesan media terhadap identitas individu maupun juga kelompok. Elemen-elemen dari peta kajian khalayak ini dapat mencakup demografi, yakni usia, jenis kelamin, lokasi geografis, tingkat pendidikan, serta pekerjaan. Lalu preferensi audiens ataupun kebiasaan audiens dalam mengonsumsi media, bisa dari platform favoritnya atau jenis konten yang disuka.
penilaian terhadap nilai-nilai sikap dan keyakinan dari audiens, selalu ada informasi tentang kecenderungan partisipasi audiens. Lalu, dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut pun mungkin audiens dapat tertarik terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah peta konseptual. Peta konseptual ini adalah representasi visual dari berbagai teori yang digunakan dalam menganalisis media. Peta ini digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana media massa memengaruhi cara orang melihat, merasakan, dan juga bertindak. Teori-teori ini memberikan pedoman dan struktur untuk memahami bagaimana media massa memengaruhi pandangan, pendapat, dan tindakan penonton. Dalam penelitian media massa, peta konsep digunakan sebagai landasan untuk memahami berbagai pendekatan konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis pesan media dan pengaruhnya terhadap para pemirsa. Peta ini mencakup berbagai elemen seperti mengidentifikasi dan menjelaskan konsep utama yang ingin dijelaskan ataupun dihubungkan dalam peta konseptual, lalu menggambarkan keterkaitan antara konsep tersebut, lalu juga menekankan aspek-aspek tertentu yang dapat membimbing mata dan memperjelas informasi. Lalu menyertakan label dan deskripsi juga untuk setiap konsep dan dalam peta konseptual ini. Menyertakan contoh ataupun ilustrasi yang mendukung setiap konsep. Lalu yang terakhir adalah memberikan ruang untuk masukan maupun perbaikan pada peta konseptual. Peta konseptual ini bergantung pada preferensi dan kompleksibilitas teori yang telah dijelaskan, yang membantu merinci ide kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat atau yang terakhir adalah jelaskan pemahaman Anda tentang popular culture dan berikan salah satu contoh bagaimana perkembangannya. Budaya populer ini merupakan kumpulan kegiatan, kepercayaan, karya seni, dan benda-benda yang mendominasi atau umum dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini melibatkan beragam bentuk ekspresi budaya seperti seni musik, sinematografi, acara televisi, gaya pakaian, dan platform media sosial. Pengaruh media massa ini sangat berpengaruh pada budaya populer dan dapat menciptakan dampak yang signifikan pada pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, hal ini dapat mengubah pandangan mereka terhadap berbagai topik. Hal ini kan sering disepakati oleh warga dan bisa dijelaskan dengan berbagai cara yang bertentangan oleh individu yang berbeda dalam berbagai situasi. Budaya populer ini meliputi film, musik, televisi, video game, namun juga bisa meliputi mode dan gaya seperti gaya rambut, pakaian, dan tren mode. Contoh budaya populer yang saat ini banyak digemari adalah gelombang Korea atau K-Wave, atau juga bisa dikenal dengan Hallyu, yang mengacu pada popularitas budaya Korea di seluruh dunia, khususnya kepada musik K-pop, drama Korea, dan masakan-masakan Korea. Gelombang Korea ini juga telah menjadi populer di banyak negara yang berbeda, memengaruhi preferensi mode, kecantikan, dan juga hiburan. Fenomena budaya ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap industri hiburan global dan membantu mempromosikan budaya dan bahasa Korea ke seluruh dunia. Untuk perkembangan dari budaya populer ini sendiri dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, seperti pertumbuhan cepat internet yang telah mengubah cara kita dalam mengakses, mengonsumsi, dan berpartisipasi. Lalu juga ada media sosial yang memperluas aksesibilitas terhadap konten dan platform digital yang semakin berkembang pesat. Budaya populer ini juga mengembangkan seni dan kreativitas, yang mana juga membuat budaya ini dapat berkembang lebih cepat. Lalu perkembangannya pun mengikuti pengembangan bentuk seni baru, seperti musik, film, literatur, yang memberikan dimensi baru dalam popular culture. Sekian presentasi dari saya tentang materi identitas, media dan masyarakat, khalayak dalam media, dan popular culture dan subculture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.